Shalom. Shalom. Apa kabar? Sukacita, sukacita, ui ui a. Sekali lagi. Apa kabar? Sukacita, sukacita, ui ui a. Puji Tuhan. Laskar Kristus Siap gerak ulang. Laskar Kristus siap gerak. Puji Tuhan. Anak-anak dikasih Tuhan, saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Untuk itu kita masuk di dalam doa pembukaan. Kita angkat satu lagu yang berkata, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu
Darah Yesus berkuasa menguduskan, menyucikan tubuh, jiwa, roh kami serta ruangan ini. Biarlah dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tabiskan dan buka ibadah kami saat ini, yaitu dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Shalom. Apa kabar? Sukacita, sukacita, ui ui ha. Baik, puji Tuhan. Anak-anak dikasih oleh Tuhan, kita akan segera mulai ibadah kita. Kita angkat lagu yang berkata big or small. Semua tahu? Sebelum itu Tante Pendeta mau kasih perkenalkan ya. Yang sini namanya, ayo perkenalkan dulu dirinya masing-masing. Halo, nama saya Angel Latifisa. Iya, kelas Kelas 5. Kelas 6. kelas 6. Kelas Sana lagi. Hai, saya Osana. Umur saya Umur saya dan saya Surah. Halo, perkenalkan nama saya Chelsea Grace Monataba. Oke. Kelas ini 2 SMP. Oke, puji Tuhan. Kita mau nyanyi big or small. Ya, anak-anak di rumah lihat gerakan dari Kakak Grace, Ade Osana dengan Kakak Angel. Iya.
pakai mic. Akan mau bersaksi menyanyi dengan Angel. Iya. Saya mau bersaksi menyanyi di surga nanti. Baik, anak-anak dikasih Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Teman-temanmu sudah bersaksi memuji Tuhan sendiri-sendiri. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian yang berkata, firman Tuhan itu pesawat Allah. Pesawat Allah yang
hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku." Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya,
Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Anak-anak dikasih Tuhan, firman Tuhan minggu ini adalah merupakan kelanjutan firman Tuhan beberapa minggu yang lalu, ya, di mana ketika keadaan dunia mengalami kekeringan, kelaparan, ya, Mesir mengalami kelimpahan oleh karena Yusuf dapat mengartikan mimpi daripada Raja Firaun, sehingga keluarga daripada Yusuf ini akhirnya datang untuk mengambil dan membeli gandum di Mesir. Ya, satu saat untuk kedua kalinya mereka kehabisan makanan, mereka harus ke Mesir. Tapi saudara-saudaranya katakan bahwa mereka boleh ke Mesir kalau membawa Benyamin bersama-sama dengan mereka. Akhirnya dengan berat hati Yakub mengizinkan Benyamin untuk mengikuti saudara-saudaranya. Sampai di Mesir, ketika Yusuf melihat adiknya Benyamin, dia langsung lari masuk ke dalam satu ruangan. Di sana dia menangis karena sangat rindu kepada adiknya tersebut. Ya, anak dikasih Tuhan, menghadapi persoalan dan pergumulan, Yusuf ini tetap mengasihi dan mencintai keluarganya. Pertemuan Yusuf dengan saudara-saudaranya, dengan adiknya yang bernama Benyamin adalah merupakan satu rencana Tuhan bagi keluarga Yakub dan anak-anaknya, di mana pada masa-masa sukar, masa-masa kelaparan, ya, di situ justru anak mereka yang bernama Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Ya, anak dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mencontoh sikap daripada Yusuf ini, ya. Dia tidak mendendam, dia tidak membenci saudara-saudaranya. Justru dia memiliki rencana untuk memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, ya. Dia tidak menyembunyikan identitas bahwa dia adalah saudara-saudara kandung mereka, tapi justru dia akhirnya memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya pada saat saudara-saudaranya itu, ya, kembali ke Mesir. Ya, anak-anak dikasih oleh Tuhan, pengampunan, ya, harus terus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, sebab pengampunan ini yang akan membawa kita mengalami, ya, diberkati, ditolong, dipelihara oleh Tuhan. Firman Allah berkata, kalau kita mengampuni saudara kita, maka Tuhan juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, Bapa di sorga akan mengampuni ketika kita juga tahu untuk mengampuni saudara-saudara kita. Mungkin ada di antara anak-anak yang pernah dipukul temannya, ya, ampuni teman tersebut. Bila anak-anak mengalami tekanan, persoalan, yakinlah dan percaya bahwa masalah itu tidak selamanya akan ada, tetapi ada waktu di mana kita akan beroleh kemenangan. Tangisan daripada Yusuf bukanlah tangisan karena sedih, tapi tangisan senang. Senang bisa berjumpa dengan saudara-saudaranya. Lewat kehidupan Yusuf yang diproses dalam penderitaan, dijual, difitnah, tapi dia tidak mendendam kepada saudara-saudaranya. Dia tidak menyalahkan saudara-saudaranya ketika dia mengalami siksaan, penderitaan, tapi justru dia menyadari bahwa semua kesusahan, penderitaan adalah bagian
dari rencana Tuhan untuk memelihara kehidupan orang tuanya dan kehidupan saudara-saudaranya. Ya, puji Tuhan, anak dikasih Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan membawa kita semakin hari lebih sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, amin. Anak-anak dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa untuk sesudah firman Tuhan sekaligus doa penutup. Kita angkat satu lagu yang berkata doa Yabes untuk kita masuk di dalam doa penutup. Bahkan firman-Mu mengajar kehidupan kami untuk membalas kebaikan, untuk selalu membalas orang-orang yang berbuat jahat kepada kami dengan membalas dengan kebaikan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu di sepanjang minggu yang akan mereka lewati. Lindungi, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga kesehatan, kekuatan selalu menjadi bagian dalam hidup mereka. Kami tolak setiap kuasa kegelapan iblis, roh jahat, sakit, penyakit, bahkan maut sekalipun. Kami tolak, kami usirkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa menguduskan, menyucikan tubuh, jiwa, roh kami. Terima kasih Bapa. Kami akan kembali ke rumah. Layakkan kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menolong engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua percaya berkata
Amin. Puji Tuhan, anak-anak dikasih Tuhan, ibadah kita telah selesai. Pesan Pak Pendeta tetap setia, ya, beribadah, rajin berdoa di rumah, rajin makan, istirahat yang cukup, dan bantu orang tua di rumah. Ya, jangan cuma bantu bongkar rumah, tapi bantu untuk rapikan rumah. Kerjaan apa saja di rumah, Kakak Angel? Cuci piring, menyimpan, sapu, Rapikan tempat tidur. rapikan tempat tidur. Aja apa geras. Apa lagi? Depan rumah. Sapu depan rumah. Ya, baik. Ya. Oke, kita tutup ibadah kita sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.